Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Eugenia Sheryl Nadine Anmeri dengan NIM 25106114115. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas materi dengan tema dinamika hubungan hukum internasional dan hukum nasional serta subjek hukum internasional. Pada pembahasan yang pertama, yaitu jelas saya akan membahas apa sih sebenarnya hukum internasional tersebut. Nah, hukum internasional merupakan sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya dalam kehidupan global. Nah, hukum ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, menjaga perdamaian, serta mengatur kerjasama internasional dalam perkembangan hukum internasional, tidak hanya mengatur negara tetapi juga organisasi internasional dan individu dalam konteks tertentu seperti hak asasi manusia. Nah, di hukum internasional ini dia cukup berbeda jauh dengan hukum nasional. Karena di hukum internasional ini yang pertama, dia itu tidak adanya kayak law, govern, atau undang-undang dasar layaknya hukum nasional. Tapi dalam hukum internasional ini di legal dokumennya itu berupa perjanjian internasional, di mana adanya perjanjian lebih dari satu negara. Nah, dalam hukum internasional ini juga punya konsep bahwa hanya negara yang tunduk dan mau mematuhi atau mau ikut terikat dalam perjanjian atau mau patuh dalam hukum internasional lah yang bisa dijatuhi hukum internasional atau diwajibkan untuk melakukan hukum internasional. Jika suatu negara itu tidak mau tunduk pada hukum internasional, maka negara tersebut tidak terikat pada hukum internasional. Lalu untuk hukum internasional ini tidak ada DPR atau lembaga pemerintah kayak hukum nasional, seperti itu. Lalu lanjut materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah hukum internasional berdasarkan penelitian. Nah, pada kali ini saya mengambil berdasarkan penelitian oleh Roberto Carlos Ferriero Siregar, yaitu pada tahun 2024. Nah, menurut beliau, hukum internasional adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara serta subjek hukum internasional lainnya. Nah, dalam kajiannya itu dijelaskan ada dua pendekatan utama. Yang pertama itu voluntarisme, yaitu hukum internasional berlaku karena kehendak suatu negara. Lalu yang kedua itu objektivisme, yaitu hukum internasional berlaku terlepas dari kehendak suatu negara. Selain itu, dalam hubungan hukum itu juga ada dua, yaitu dualisme, di mana hukum internasional dan nasional itu terpisah seperti yang saya jelaskan. Namun sebenarnya hukum internasional dan nasional itu juga bisa menjadi satu kesatuan sistem hukum yang bisa saling menyempurnakan, yaitu ada dalam teori hubungan hukum monisme. Nah, hukum internasional itu juga menjadi dasar analisis hubungan antar negara dan peristiwa global. Selanjutnya, saya akan mengangkat sebuah kasus untuk dijadikan pembahasan contoh kasus dalam hukum internasional. Nah, contoh kasusnya itu adalah ada kronologinya. Nah, yang pertama dalam kasus ini itu judulnya adalah di mana kasus terjadinya gugatan genosida Afrika Selatan terhadap Israel di ICJ tahun 2023. Nah, kronologinya ialah ini berawal pada 7 Oktober 2023, di mana terjadinya konflik besar, pecahnya antara Israel dan Hamas di Gaza. Nah, ini tuh menyebabkan ribuan korban jiwa dan kehancuran besar. Lalu berlanjut
pada Oktober sampai Desember 2023, serangan militer di Israel ke Gaza itu meningkat dan menimbulkan perhatian global terkait dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional. Lalu di akhir 2023, Afrika Selatan secara resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional atau ICJ atau ICJ itu menuduh Israel melakukan tindakan genosida terhadap rakyat Palestina. Nah, apa sih isi gugatannya tersebut? Nah, yang pertama adalah pelanggaran Konvensi Genosida 1948, lalu pembunuhan massal warga sipil, lalu penghancuran wilayah tempat tinggal, lalu pembatasan bantuan kemanusiaan. Lalu di sini juga ada dasar hukum internasionalnya, hampir sama dengan isi gugatannya, yaitu yang pertama Konvensi Genosida 1948, lalu Piagam PBB atau larangan penggunaan kekerasan, lalu prinsip Pacta Sunt Servanda atau perjanjian yang harus dipatuhi. Nah, di bawah ini ada saya cantumi link berita yang saya jadikan dasar saya pengangkatan kasus gugatan genosida Afrika Selatan terhadap Israel ini. Nah, kasus gugatan Afrika Selatan ini adalah pembahasan lengkapnya. Kasus gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional tahun 2023 itu tuh merupakan salah satu contoh nyata adanya penerapan hukum internasional. Nah, gugatan ini tuh muncul akibat konflik di Gaza yang menimbulkan banyak korban sipil dan diduga melanggar Konvensi Genosida 1948. Afrika Selatan menilai tindakan Israel telah memenuhi unsur genosida dan meminta pertanggungjawaban hukum internasional. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa hukum internasional itu sebenarnya punya mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antar negara atau konflik-konflik antar negara. Cuman tuh efektivitasnya itu sebenarnya kurang optimal atau maksimal. Karena seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh saya, bahwa hukum internasional itu sebenarnya bergantung pada keputusan suatu negara tersebut mau tunduk atau tidak pada hukum internasional. Karena itu, tidak semua negara itu bisa atau mau tunduk pada putusan internasional. Nah, hal ini menjadi bukti bahwa hukum internasional itu sebenarnya masih menghadapi tantangan dalam sebuah pengimplementasiannya. Lalu, di sini ada opini saya pribadi. Menurut saya itu dalam kasus gugatan Afrika Selatan terhadap Israel ini, itu tuh sebenarnya dalam penerapan hukum internasionalnya secara teori itu pendekatan objektivismenya itu sebenarnya terlihat lebih ideal karena hukum internasional itu seharusnya berlaku mengikat tanpa bergantung pada kehendak negara. Nah, hal ini itu sebenarnya tercermin dalam penggunaan Konvensi Genosida 1948 sebagai dasar gugatannya, yang secara jelas melarang tindakan genosida dalam kondisi apapun. Selain itu, prinsip yang Piagam PBB pasal 2 ayat 3 juga menegaskan bahwa sengketa internasional harus diselesaikan secara damai melalui mekanisme hukum seperti ICJ. Cuman balik lagi praktiknya, kasus ini justru memperlihatkan bahwa pendekatan voluntarisme masih sangat dominan. Hal ini menjadi bukti bahwa hukum internasional sebenarnya masih berada di antara idealisme dan realitas politik. Nah, satu sisi hukum internasional sebenarnya sudah memberikan standar moral dan hukum yang jelas bagi negara-negara, tapi tidak ada mekanisme penegakan yang kuat membuat pelaksanaannya itu seringkali tidak optimal. Lalu, dari kasus tersebut sebenarnya ada beberapa dampak. Yang pertama itu ada gugatan kasus ini itu sebenarnya bisa meningkatkan posisi Afrika Selatan di mata internasional sebagai negara yang aktif dalam menegakkan hukum internasional. Lalu Israel itu bisa saja menghadapi tekanan internasional yang semakin besar akibat tuduhan pelanggaran konvensi genosida. Nah, citra internasional Israel menjadi sorotan terutama terkait isu hak asasi manusia dan hukum humaniter. Lalu kasus ini itu bisa memperkuat peran Mahkamah Internasional sebagai forum penyelesaian sengketa antar negara.
Karena banyak negara dan organisasi internasional itu sebenarnya ikut mempertahankan proses ini sebagai presiden penting dalam penegakan hukum internasional. Karena kasus ini itu bisa disebut genosida yang cukup besar, karena bahkan pada tahun ini aja itu kasus ini itu bisa terbukti jelas bahwa bisa merembet kemana-mana. Jadi makanya dalam kasus ini tuh banyak negara dan organisasi internasional itu ikut memperhatikan proses ini. Terus gugatan ini itu memperkuat eksistensi hukum internasional sebagai alat untuk menuntut keadilan dan akuntabilitas negara. Lalu kasus ini memperlihatkan adanya polarisasi dalam politik global, di mana negara-negara terpecah dalam mendukung dan menolak gugatan tersebut. Terus selanjutnya kita masuk untuk kesimpulannya itu sebenarnya sama aja dari saran yang saya bilang tadi itu. Sebenarnya bisa dilihat dari kasus ini bahwa hukum internasional itu sebenarnya mungkin kedepannya itu ada sebuah mekanisme yang bisa membuat pengimplementasiannya itu tuh lebih optimal dan mungkin bisa lebih istilahnya tidak selalu hanya negara yang mau tunduk saja yang bisa diatur oleh hukum internasional, karena bisa saja ketika negara tersebut tidak mau tunduk, namun itu sebenarnya adalah dalam posisi konflik gitu. Jangan hanya ketika negara tersebut itu mau tunduk ketika adanya mutualisme atau kepositifan dalam dampak dari hukum internasional tersebut. Namun saat ada konflik, suatu negara tersebut tidak mau tunduk. Jadi menurut saya kesimpulannya hukum internasional masih sangat fleksibel. Suatu negara melakukan atau memunculkan konflik dan tidak diatur oleh hukum internasional. Lalu hukum nasional sudah saya jelaskan sebenarnya tadi sedikit di awal di dalam perbedaannya dengan hukum internasional. Nah, hukum nasional menurut Anissa Belia Puspita Siregar dan kawan-kawan 2024 itu adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara untuk mengatur masyarakatnya Indonesia. Contohnya Indonesia menganut teori dualisme, yaitu artinya hukum nasional itu tidak otomatis berlaku dan harus melakukan melalui ratifikasi terlebih dahulu. Di sini ada contohnya yaitu UNCLOS 1982 yaitu UU nomor 17 tahun 1985. Terus di hukum nasional itu juga ada subjek hukum. Sebenarnya saya izin menjelaskan untuk subjek hukum sendiri itu adalah di mana itu merupakan elemen penting dalam hukum. Karena tanpa subjek hukum tidak ada yang diatur. Subjek hukum ibaratnya adalah ketika sudah adanya hukum namun tidak ada subjek hukum, maka hukum tersebut akan mengatur siapa dan mengatur apa. Jadi untuk subjek hukum nasional itu ada 4. Yang pertama itu pastinya negara. Lalu yang kedua itu ada individu atau warga negara. Lalu yang ketiga itu ada badan hukum atau ada juga korporasi atau organisasi. Lalu yang terakhir adalah kelompok bersenjata seperti contohnya ABK. Nah, berbeda dengan internasional, subjeknya ini lebih fokus ke dalam negeri karena hukum nasional. Untuk contoh kasus hukum nasional sendiri itu ada gugatan polusi udara Jakarta. Ini putusan Mahkamah Agung 2023. Kasus ini tuh merupakan salah satu gugatan lingkungan terbesar di Indonesia yang melibatkan warga negara melawan pemerintah. Jadi awal kasusnya warga Jakarta mengajukan gugatan atau yang biasa disebut citizen lawsuit. Nah, ini tuh mengajukan gugatan terhadap pemerintah karena kualitas udara Jakarta yang semakin buruk dan dianggap membahayakan kesehatan masyarakat. Hal ini itu terjadi di 2019. Nah, pada 2021-nya, gugatan tersebut naik kepada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut,
pemerintahlah yang salah karena lalai menangani polusi udara. Lalu tahun 2022 itu akhirnya karena belum selesai pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka diajukan banding. Pemerintahlah yang mengajukan banding, namun putusan banding tersebut tetap pada putusan awal bahwa pemerintah tetap melakukan perbuatan melawan hukum. Lalu 2023, yaitu puncak kasusnya, November 2023, Mahkamah Agung menolak kasasi pemerintah, yang artinya bahwa putusan sebelumnya itu sebenarnya final, pemerintah itu resmi dinyatakan bersalah secara hukum. Nah, kasus ini itu menunjukkan bahwa sebenarnya itu di komitmen internasional itu juga ada yang namanya pengendalian emisi. Itu tuh berarti kasus ini itu komitmen internasional juga bisa diuji di pengadilan nasional. Terus warga negara itu sebenarnya bisa menggugat negara karena tidak memenuhi standar global. Lalu hukum nasional jadi alat untuk memaksa negara patuh pada hukum internasional. Nah, di kasus ini itu bisa menjelaskan bahwa bukannya hanya ada perbedaan di hukum internasional dan hukum nasional, namun di hukum internasional itu dengan hukum nasional itu bisa saling menyempurnakan dan saling menjadi elemen yang menyatu. Menurut saya, jika dikaitkan kasus internasional, sebenarnya ini bisa memperlihatkan bahwa implementasi komitmen global kayak Paris Agreement itu sebenarnya masih belum optimal. Terus, menurut saya ini juga menunjukkan bahwa teori dualisme yang dianut Indonesia itu memang realistis. Tapi di sisi lain itu sebenarnya bisa memperlambat penerapan hukum internasional dalam praktik nyatanya. Terus sebenarnya dalam hasil putusan Mahkamah Agung yang udah terjadi bahwa pemerintah tetap bersalah, ini itu juga bisa menjadi bukti bahwa sudah mulai hukum nasional Indonesia itu sudah mulai lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat, terutama dalam hal isu lingkungan hidup. Dampak dari kasus ini yaitu putusan Mahkamah Agung memaksa pemerintah untuk lebih serius dalam menangani polusi udara, lalu masyarakat menjadi lebih sadar bahwa mereka memiliki hak hukum untuk menggugat negara. Lalu kasus ini sebenarnya menjadi penting dalam hukum Indonesia karena khususnya dalam citizen lawsuit, hukum nasional terbukti dapat digunakan sebagai alat untuk menuntut tanggung jawab negara. Indonesia juga mendapat perhatian dari dunia internasional terkait isu lingkungan. Putusan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang berjalan, tetapi juga mengungkapkan bahwa masih ada masalah serius dalam pengelolaan lingkungan yang sebenarnya harus diperbaiki. Kesimpulannya adalah kasus gugatan ini menunjukkan bahwa hukum nasional memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak masyarakat sekaligus bukti pengimplementasian kewajiban internasional. Lalu dengan demikian hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional bersifat saling melengkapi. Dan menurut saya pemerintah Indonesia perlu lebih serius dalam pengimplementasian kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan. Karena sebenarnya lingkungan hidup itu juga sebuah elemen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan hukum. Lalu selanjutnya saya akan membahas subjek hukum internasional, di mana subjek hukum internasional adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional serta memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum di tingkat internasional, seperti membuatnya sebuah perjanjian internasional, mengajukan klaim, atau menjadi pihak dalam sengketa internasional. Nah, jenis-jenis hukum internasional, subjek hukum internasional itu ada 7. Yang pertama itu ada negara. Nah, negara contohnya adalah ketika dua negara itu melakukan perjanjian internasional, maka negara tersebut menjadi subjek hukum internasional. Lalu yang kedua, individu atau perorangan.
Lalu yang ketiga itu organisasi atau internasional. Oh ya, saya izin menjelaskan untuk yang individu atau perorangan, yaitu contohnya adalah ketika kita mau ke negara lain, lalu kita memerlukan visa atau paspor sebagai salah satu syarat supaya kita bisa berkunjung atau menginjakan tanah di negara lain. Maka kita sebagai individu perorangan itu menjadi subjek hukum internasional. Lalu yang ketiga itu ada organisasi internasional atau PBB, yang dimana dalam konflik-konflik internasional saat ini juga PBB itu berperan sebagai mediator perpecahan antara negara yang sedang terjadi. Lalu yang keempat itu ada tahta suci atau yang dianggap entitas suci, yaitu Vatikan. Kenapa disebut subjek hukum internasional? Ketika Vatikan dikatakan bahwa Vatikan adalah sebuah entitas suci, maka Vatikan itu harus dipastikan dia tidak bisa diserang oleh negara manapun. Maka dari itu, Vatikan dianggap sebagai salah satu subjek hukum internasional. Lalu, yang kelima adalah belligerent. Belligerent ini adalah sebuah pemberontakan yang sebenarnya individu. Dimana kenapa belligerent ini dianggap sebagai subjek hukum internasional? Karena belligerent ini itu punya akses besar untuk pindah-pindah negara. Nah, contoh kasusnya adalah ketika adanya bom Bali, lalu si pelaku itu pindah ke Singapura, namun Singapura pada saat itu belum ada aturan yang bisa menghukum si pelaku ini. Maka dari itu, terbitlah istilah belligerent sebagai subjek hukum internasional supaya ketika memang sebuah negara itu belum ada aturan hukum, belligerent tetap bisa dihukum. Walau memang nantinya mungkin belligerent tersebut harus tetap dibalikan ke negara asalnya terlebih dahulu. Lalu ada Palang Merah Internasional. Nah, Palang Merah ini tugasnya adalah sebagai layaknya volunteer untuk membantu ketika adanya peperangan. Pasti dalam peperangan atau perpecahan atau konflik internasional itu pasti menyebabkan ada dampak tersendiri bagi warga negara sipil. Nah, makanya Palang Merah Internasional ini dijadiin subjek hukum karena misalkan Palang Merah Internasional tersebut adalah warga negara Amerika. Namun beliau menjadi Palang Merah dalam konflik membantu di Iran. Maka karena Palang Merah ini sebagai subjek hukum internasional, beliau bisa dianggap atau dilihat hanya sebagai volunteer Palang Merah Internasional yang akan membantu di negara Iran, bukan sebagai warga negara, dilihat sebagai warga negara Amerika. Lalu ada multinational corporation, yaitu contohnya adanya company luar negeri yang tiba-tiba menduduki negara A, lalu negara A tersebut membuka recruitment untuk warga negaranya yang ingin bekerja, lalu ketika ada permasalahan yang terjadi oleh karyawan atau buruhnya tersebut, maka ibaratnya yang bertanggung jawab adalah ya cabang yang ada di negara tersebut atau atasannya langsung gitu, bukan pusat dari company tersebut, seperti itu. Makanya di situ disebut subjek hukum internasional. Nah, awalnya hanya negara yang dianggap sebagai subjek hukum internasional, cuma sering perkembangan globalisasi dan kompleksitas hubungan internasional, muncul pengakuan terhadap aktor lain seperti organisasi internasional dan individu. Nah, ini tuh bisa kita lihat bahwa hukum internasional itu sebenarnya juga bisa bersifat dinamis ya. Dan dia tuh bisa mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kebutuhan masyarakat internasional, seperti itu. Subjek hukum internasional berarti sudah tidak lagi terbatas pada negara, tapi juga mencakup yang lain. Lalu untuk kasusnya sendiri itu sebenarnya contoh kasusnya adalah kasus-kasus sebelumnya yang ada di hukum internasional itu bisa kita lihat bahwa pelaku atau subjek-subjek hukum yang terlibat dalam sebuah kasus hukum internasional tadi yang
gugatan Afrika Selatan terhadap si Israel ini, itu tuh bisa disebut sebagai subjek hukum internasional gitu. Bagaimana subjek-subjek tersebut berperan menyelesaikan, melakukan pelaporan dan terlibat dalam kasus gugatan si Afrika Selatan ke Israel ini. Nah, kesimpulan dari dinamika hubungan hukum internasional dan nasional, saya mengambil 5 poin, yaitu yang pertama, ada ketergantungan implementasi, lalu yang kedua, kesenjangan antara norma dan realitas, ketiga, peran aktor non-negara atau masyarakat, lalu keempat, pengaruh politik dan kepentingan nasional, lalu yang kelima, saling melengkapi, bukan menggantikan. Nah, kesimpulannya yang dari 2 kasus tadi itu bisa disimpulkan bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebenarnya memiliki hubungan yang erat namun tidak selalu berjalan selaras. Terus hukum internasional ini sebenarnya berfungsi sebagai pedoman dan standar global, sedangkan hukum nasional menjadi alat utama dalam pengimplementasiannya di dalam negara. Terus kasus internasional menunjukkan bahwa hukum internasional kuat secara norma, tetapi lemah dalam penegakan karena bergantung pada kepatuhan negara. Lalu sebaliknya, kasus nasional menunjukkan bahwa hukum nasional justru bisa lebih efektif dalam memberikan dampak nyata karena memiliki kekuatan mengikat langsung terhadap pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi sebenarnya, tapi juga memiliki keterbatasan masing-masing. Jadi nggak ada istilah untuk hukum nasional itu menggantikan hukum internasional, dan hukum internasional itu bisa digantikan oleh hukum nasional. Karena menurut saya pribadi, hukum internasional ibaratnya adalah hukum yang menaungi seluruh negara, namun balik lagi, terjadinya hukum nasional adalah karena setiap negara, pertama, dari bentuk negara dan pemerintahan aja, dan dari sistemnya aja itu sudah berbeda, maka mereka pasti punya ciri khas atau undang-undang dasar atau ibaratnya legal dokumen masing-masing. Maka dari itu adanya hukum nasional yang membedakan dari setiap negara. Namun hukum nasional tersebut tentu dasarnya adalah dari hukum internasional, seperti itu. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan pengertian atau penyampaian yang saya telah lakukan selama presentasi ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Junia Jalan Anne Mary mengucapkan terima kasih.